Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas antara saham ini ya, perbankan dan batubara ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman bingung ya menentukan apakah harus mengambil saham batubara atau saham perbankan, ataukah malah dua-duanya ya. Nah, ini dua-duanya itu punya kelebihan dan kelemahan ya teman-teman. Ada beberapa investor yang all in di salah satu saham ya, misalnya saham batubara all in semua, misalnya di ITMG. Terus ada juga yang investor yang membagi portofolionya, sebagian di perbankan, sebagian di batubara. Nah, di batubara ada yang all in di ITMG misalnya, atau PTBA, atau Adaro. Yang perbankan ada yang di Mandiri, BCA, BRI gitu. Atau cuma diambil satu aja, batubara satu, perbankan satu, dipilih yang paling bagus ya. Nah, ini kita belajar dari sejarah ya teman-teman, historis ya. Kalau kita lihat saham perbankan dengan saham komoditas, khususnya batubara itu memang berbeda ya. Sebagai contoh misalnya ini ya, Adaro misalnya. Adaro itu kalau kita lihat harga 5 tahunnya ini kan fluktuatif banget teman-teman. Jadi tahun 2019 ini menuju krisis nih ya, tahun 2020 ini turun. Kemudian mulai pulih di tahun 2022. Begitu pulih, harga komoditas naik tinggi karena perang Rusia-Ukraina. Akhirnya sahamnya melejit sangat tinggi ya. Tapi setelah itu koreksi. Kemudian dulu ada krisis tahun 2008 ya. Coba kita cek. Krisis 2008. Ini krisis 2008 ini termasuk besar teman-teman. Peningkatan akumulasi kredit dalam jumlah besar dan dalam waktu singkat ya di Amerika dalam rentang waktu 2000 sampai 2007. Jadi kredit, kalau nggak salah itu kredit rumah ya. Ini kan jurnal, ini cari yang biasa aja bentar. Coba. Nah, ini coba cek. Terjadi secara global sudah bisa diindikasikan sejak tahun sebelumnya. Jadi kredit perumahan yang terus meningkat, pada akhirnya banyak yang macet, akhirnya jadi krisis ya. Yang krisis 2008 ini merembet kemana-mana ya, bahkan sampai ke Indonesia juga ya. Ya IHSG sampai rontok gitu teman-teman. Kalau teman-teman belum sempat mengalami, saya udah ngalamin ini. Di sahamnya rontok. Ini tahun 2008 ini di sini ya. Nih, turun nih di sini. Sampai 2009 itu turun ya. Tinggal 1.300 ya IHSG. 2.700 IHSG di 2007, kemudian turun sampai tinggal 1.300 ya, hampir separohnya turun. Setelah itu naik lagi 2009 ya, sudah naik lagi. Jadi saat krisis ini, kalau teman-teman
Kalau investor yang punya uang banyak, ya dia akan borong ya di harga bawah. Dia tunggu di harga paling bawah, kemudian dia borong. Nah, coba kita lihat harga saham, misalnya bank apa ya, BCA misalnya. Bank BCA ini nggak begitu kelihatan di sini. Kita yang bulanan aja, bulanan. Nah, ini kelihatan nanti. 2008 coba cek. Nah nih, 2007 2008. BCA ini harga sahamnya dari 1000 berapa ini? 1500 turun ke 690. Turunnya banyak banget nih. Jadi udah separuh lebih nih. Habis itu malah turun lagi terendah di 400. Nah, ini kalau teman-teman punya uang di sini, keren ini BCA. Sekarang udah 9.000 ya. Dari 400 ini terus naik. Dia naik lebih tinggi itu di tahun berapa ini? 2010 ya. Dua tahun masih hampir sama. 2011 ya, 3 tahun baru pulih. Nah, kita cek coba Daru misalnya. Saat krisis 2008 coba. Ya udah habis nih. 2011. Oh, Daru belum ada ya. Nih 2008 ini. Ini turun banyak juga. Dari 1600 ke 460 ini hampir sama ya. Setelah itu melejitnya lebih cepat karena mungkin harga komoditas mulai naik. Tapi setelah itu turun lagi juga nih teman-teman, turun lagi. Beda dengan BCA ya. BCA masih melejit. Nah, ini tahun berapa ini? 2015 turun lagi di sini. Jadi resikonya seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman pegang saham perbankan itu saham-saham yang tahan krisis ya, tahan krisis. Tapi kelemahannya adalah dia dividennya kecil, terus dia hanya bisa capital gain. Jadi dividennya itu kecil, BCA itu sekitar 2%-an atau 3% lah. Kalau Bank Mandiri lumayan lah 4%, BRI 4-5%. Nah, tapi kalau Adaro ini setahun dividennya bisa minim lah 15% ya. Dibagi dua ya, kadang bisa 16-20%. TMG juga seperti itu. Coba kita cek ITMG ya. Paling sahamnya mirip-mirip teman-teman. Ini ya 2008 ini sempat naik 23.000 kemudian dibanting di 7.000. 7.000 ini ya. Dari 28.000 ke 7.000. Jadi tinggal seperempat. Setelah itu naik. Wah, ini yang beli di 7.000 ini ya sekarang udah panen. Nah, tapi dia turun lagi segini. Ini beda dengan saham perbankan. Saham perbankan tuh sekali naik, kalau turun itu turunnya nggak lebih dari penurunan sebelumnya ya. Kecuali hanya saat krisis saja. Kalau saat krisis dia bisa turun harganya sebelumnya. Nah, solusinya bagaimana ya teman-teman? Kalau menurut saya lebih baik portofolionya dibagi. Ada sebagian yang di perbankan, terserah teman-teman mau milih apa. Sebagian lagi di batubara. Sehingga nanti kalau misalnya harga batubara tiba-tiba rontok gitu ya,
kita masih punya saham di perbankan yang terus tumbuh ya. Nah, terus kelebihannya lagi misalnya ya, karena di ini yang bahasa batubara kan ada dividennya. Jadi kalau kita dapat dividen itu kita bisa membelikan saham batubara tersebut di harga bawah atau kita belikan saham perbankan. Ini udah cukup stabil ya teman-teman. Jadi kalau saya portofolio paling ideal seperti itu ya. Jadi ada batubara itu yang untuk dividen investing, kemudian perbankan yang untuk ini apa? Untuk apa stabilnya capital gain-nya ya, tumbuhnya capital gain dan tahan terhadap krisis ini yang penting. Terus bisa lagi ditambah dengan consumer ya. Consumer itu terserah teman-teman mau milih apa ya. Itu untuk swing aja. Consumer itu untuk swing, bukan untuk hold jangka panjang. Ya misalnya kayak Astra itu kan sekarang isunya kan ini ya Bang, harganya saham sedang turun drastis itu ya, kita bisa coba di situ, nanti kita tunggu sampai pembagian dividen misalnya, begitu udah dapat dividen ya udah kita lepas, atau sahamnya begitu naik kita lepas. Ini Astra tembus 5.000 ya, ini tembus psikologis, apakah dia akan lanjut ke 4.600 ya, nggak tahu nih. Terus AC Hardware ini juga bagus. Jadi ada beberapa portofolio ya yang itu membuat kita lebih tenang teman-teman. Jadi nggak all in ya. Misalnya terjadi sesuatu di saham kita ya, ternyata kayak Antam itu misalnya kemarin ada kasus apa itu pembobolan Antam itu yang sampai kerugian berapa triliun, itu sahamnya kan rontok sampai parah itu ya. Nah, kalau kita punya beberapa saham itu kita lebih tenang ya. Nah, Antam ini rontok ya, masih rontok ini ya, masih turun terus ini Antam. Walaupun ini sudah mulai rebound ya. Sampai 1.500 dari tertinggi 1.800. Sekarang 1.500, 300 poin ya. Tapi ini sampai berapa ini? 2.300 ya, tertinggi 2.300 ya. Mantap nih. Tapi ini udah mulai mantul. Jadi itu ya teman-teman. Pada intinya kalau teman-teman mengurangi risiko ya teman-teman, bagi ya, taruh telur di beberapa keranjang ya. Ada yang saham batubara, ada yang perbankan, ada yang konsumer gitu. Tapi kalau teman-teman udah mantap yakin ya dalam satu saham bahwa itu akan menghasilkan dan bisa prospek sampai paling nggak 5 tahun atau 10 tahun ke depan ya nggak masalah. Cuman resikonya kalau saham itu turun ya teman-teman harus siap. Siap mental lah. Tidak down ya. Kalau down kan lebih risiko ya, lebih berbahaya ya. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.